Nurlina, Siti Haimil ada Nindi, Sri Aisyah Purnanda, Yani Lisma, Firda, Krishna, Saskia, Baby. Oke, karena alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Masih ada yang ingat apa minggu lalu yang kita pelajari? Belajar tentang apa? Apa itu lagi syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Iya, cabang-cabang iman. Tentang cabang-cabang iman, saya tanya dulu. Pernah tidak kalian menjaga lisannya sebagai cabang dari iman? Pernah tidak? Nah, seperti apa contohnya, Is? Kita harus berhati-hati dalam berbicara, memilih kata-kata yang baik. Iya. Selanjutnya yaitu pernah tidak kalian merasa memiliki tanggung jawab? Pernah Oke, seperti apa itu Mas contohnya? menyelesaikan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk di tujuan pembelajaran. Ini yaitu membuat karya yang menggambarkan penerapan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun materi yang akan kita bahas yang pertama, pengertian dan dalil syu'abul iman. Yang kedua, macam-macam syu'abul iman. Yang ketiga, manfaat mempelajari syu'abul iman. Dan yang keempat, membiasakan diri bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai cabang dari iman. Ya, yang dimana yang pertama yaitu pengertian dan dalil syu'abul iman. Ya, ada pengertian syu'abul iman yaitu cabang-cabang iman yang meliputi ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, ada dalil syu'abul iman yang dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah memikirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu cabang iman. Ya, sekarang macam-macam syu'abul iman. Ada 3 macam syu'abul iman. Yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Selanjutnya, manfaat mempelajari syu'abul iman. Juga ada 3 manfaat yang kita mempelajari syu'abul iman. Yang pertama, semakin mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia, di antaranya sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, itulah tadi materi tentang syu'abul iman. Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke. Karena tidak ada yang ingin bertanya, masih ingat tadi tujuan pembelajarannya apa? Membuat proyek ya. Hari ini kita akan buat proyek yaitu berupa mind map atau peta konsep. Sebenarnya ada 2 caranya, yaitu menggunakan PowerPoint dan menggunakan Canva. Tapi hari ini kan juga dipakai laptop oleh kelas lain. Kita membuat proyek atau peta konsep itu menggunakan Canva saja ya. Ya. Ya, oke. Untuk menggunakan Canva, pertama itu kalian buka Google. Terus setelahnya itu kalian ketik di Google-nya Canva. Canva ya. Setelahnya pilih Canva peta konsep. Oke, perhatikan di sini, di atas. Buka
Oke, kelompok 2 bisa dikerjakan? Kelompok 3? Sudah. Bagaimana sama setiap kelompok? Sudah? Oke. Bagaimana setiap kelompok selesai? Sudah? Kelompok 1 lagi. Kelompok 1, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah? Sudah. Oke, karena semua kelompok telah selesai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cabang iman yang berkaitan dengan hati. Cabang iman yang berkaitan dengan hati mencakup keyakinan, perasaan, dan sikap batin yang memenuhi perilaku seorang mukmin. Hati adalah pusat dari niat dan motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Adapun macam-macam cabang iman yang berkaitan dengan hati ada 30. Kami ada 30. Dengan kami akan memaparkan ada 6. Yang satu, keikhlasan. Keikhlasan adalah sikap melakukan sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Keikhlasan adalah fondasi semua amal kebaikan. Contoh, seorang siswa belajar dengan tekun bukan karena ingin dipuji oleh guru atau orang tua, tetapi karena ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Adapun penerapannya seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, dan bekerja keras tanpa mengharapkan pujian. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha sebaik mungkin. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal disertai keyakinan bahwa hasilnya ada di tangan Allah. Contohnya, seorang petani bekerja keras menanam padi, tetapi tetap menyerahkan hasil panennya kepada Allah, percaya bahwa apa yang terjadi adalah kehendaknya. Berusaha keras dalam bekerja dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, menghadapi dan hidup dengan sabar dan percaya kepada ketetapan Allah, melayani Tuhan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apakah itulah tadi pemaparan kami beberapa dari cabang iman yang berhubungan dengan hati. Apakah dari kelompok 2 dan 3 ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan antara ikhlas dan keimanan dalam menjalankan amal ibadah? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, apakah sikap ridha terhadap ketentuan Allah dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang? Berikan penjelasan. Terima kasih. Pertanyaan kelompok 2, bagaimana hubungan antara ikhlas dan keimanan dalam menjalankan amal ibadah? Ikhlas adalah inti dari keimanan dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah yang dilakukan akan kehilangan nilainya di hadapan Allah. Ikhlas menunjukkan bahwa ibadah dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Hubungan antara ikhlas dan keimanan adalah bahwa ikhlas memperkuat keimanan seseorang karena setiap perbuatan didasari oleh niat yang murni kepada Allah yang merupakan inti dari iman.
ketentuan Allah dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Berikan penjelasan. Sikap ridha terhadap ketentuan Allah dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang karena dengan ridha seseorang akan merasa tenang dan puas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Ridha membantu seseorang untuk tidak terjebak dalam kesedihan, berlebihan atau rasa putus asa, dan ini membawa ketenangan batin serta keseimbangan emosional. Itulah tadi pemaparan kami tentang syu'abul iman atau cabang iman yang berkaitan dengan hati. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang mana nih? Ada mau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok Dengan lisan mengucapkan syahadat. Penjelasannya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah penguasaan lisan akan kebersamaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Ini adalah fondasi utama keimanan seorang muslim. Contohnya niat dan doa, kehidupan keluarga, berperilaku jujur dan adil. Berzikir, penjelasan berzikir adalah mengingat Allah melalui ucapan seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir menghubungkan hati dengan Allah dan menenangkan jiwa. Contoh, zikir pagi dan petang. Zikir dalam sholat, membiasakan zikir sebelum tidur. kami dari kelompok 2 maka ada pertanyaan dari kelompok 1 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kami untuk kelompok 2 yakni bagaimana ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 pertanyaan, bagaimana Anda bisa menggunakan lisan untuk meningkatkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya? Ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya karena lisan adalah salah satu alat untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Jika seseorang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi perkataan yang buruk, ini menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan iman. Sebaliknya, jika seseorang sering berbicara kasar, menyebarkan fitnah atau berkata dusta, hal ini bisa mencerminkan lemahnya keimanan dalam hatinya. Saya akan menjawab kelompok dari kelompok 3. Bagaimana Anda bisa menggunakan lisan untuk meningkatkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Lisan dapat digunakan untuk meningkatkan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat kebaikan, serta menjauhi perkataan yang sia-sia atau mendatangkan dosa. Misalnya, kita bisa membiasakan diri mengucapkan Alhamdulillah setelah menerima nikmat atau astagfirullah ketika melakukan kesalahan. Selain itu, aktif mengajak teman atau keluarga untuk melakukan kebaikan dan berdakwah juga dapat memperkuat iman. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi
3 ini mempresentasikan tentang materi syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Yang pertama, pengertian iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh mencakup segala bentuk perbuatan atau tindakan fisik yang mencerminkan keimanan seseorang. Anggota tubuh seperti tangan, kaki, mata, dan seluruh panca indera harus digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menggunakan anggota tubuh untuk berbuat kebaikan adalah salah satu manifestasi dari keimanan yang sejati. Ada 39 macam-macam cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Tapi saya hanya akan menjelaskan 5 macam-macam cabang iman yang berkaitan dengan tubuh, yaitu sholat, zakat, puasa, menjaga pandangan, dan menghormati dan melayani orang tua. Yang pertama, sholat. Sholat adalah ibadah fisik yang melibatkan seluruh anggota tubuh dari berdiri, rukuk, hingga sujud. Contohnya yaitu menjaga sholat tepat waktu, meningkatkan kedisiplinan, dan menjaga kesucian dan kebersihan. Yang kedua, menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah ibadah yang melibatkan pengorbanan harta yang dikeluarkan oleh tangan. Adapun contohnya yaitu membayar zakat fitrah saat Ramadan, menghitung dan menunaikan zakat emas, membantu mereka yang membutuhkan. Melakukan sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Bagaimana ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya? Jawabannya adalah ucapan seseorang mencerminkan tingkat keimanan dalam dirinya karena lisan adalah salah satu alat untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Jika seseorang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berzikir, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi perkataan yang buruk, ini menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan iman. Sebaliknya, jika seseorang sering berbicara kasar, menyebarkan fitnah, atau berkata dusta, hal ini bisa mencerminkan lemahnya keimanan dalam hatinya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu kan tadi kalian sudah mempresentasikan cabang-cabang iman yang berhubungan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Sekarang saya tanya, apa sih yang kalian pelajari dari cabang-cabang iman itu, baik itu dari anggota tubuh, lisan, dan hati? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ada? Oke, oleh Naya, apa? Cabang-cabang iman mencakup berbagai aspek, sikap, dan tindakan yang membentuk karakter seorang muslim. Melalui pembelajaran tentang cabang-cabang iman seperti kejujuran, amanah, sabar, dan bertanggung jawab, kita memahami bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku sehari-hari. Oke, ya itu adalah salah satu bagaimana kita mempelajari tentang cabang iman, yaitu keteguhan hati. Selanjutnya itu apa? Bagaimana sih cara kalian menerapkan cabang iman itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, apa Yani? Salah satu cabang iman yaitu jujur cara menerapkannya, komitmen untuk selalu berkata benar dalam segala situasi, baik dalam laporan pekerjaan, komunikasi dengan teman, atau dalam situasi pribadi. Misalnya, jika terjadi kesalahan di tempat kerja, kita harus jujur tentang kesalahan tersebut dan bekerja untuk memperbaiki alih-alih menyembunyikannya. Oke, selanjutnya itu karena kalian sudah memahami tentang cabang-cabang iman yang berhubungan dengan hati. Oke, saya kasih tugas dulu ya. Silakan siapkan bukunya sama pulpennya.
Nomor 2, jujur merupakan salah satu sifat yang dibiasakan oleh umat Islam. Tuliskan beberapa cara yang dapat membiasakan sikap jujur. Oke, silakan dikerjakan dulu itu ya, yang soal 2 nomor. Oke, silakan diselesaikan dulu. 1 orang saja kumpul. Ya, silakan Maya kumpul dulu tugasnya teman-temannya. Ya, silakan dikumpul sama tugasnya. Dan sudah? Oke, terakhir silakan kepada-kepadanya kembali pimpin temannya untuk berdoa. Setelah pembelajaran selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, satu yang saya sampaikan, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya dengan memperkuat iman dan menjaga akhlak mulia. Ingatlah, perubahan besar itu bermula dari perubahan kecil, dan tanamkanlah nilai-nilai iman dalam diri kalian semua agar bisa menciptakan perubahan yang positif. Oke? Terima kasih atas perhatiannya hari ini dan partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.